Inilah perbedaan antara manusia dan klan iblis kita. Tidak peduli berapa banyak kita, selama kita dapat meningkatkan kekuatan kita, kita akan menggunakannya tidak peduli metode apapun. Dewa Perang berkata dengan mulutnya melengkung. Itulah yang kalian para iblis lakukan. Tubuh teran kita tidak dapat melakukannya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, itu sama saja. Jika kalian hanya menggunakan pil secara membabi buta, itu pasti akan menjadi sia-sia. Tetapi jika kalian hanya menggunakannya pada waktu-waktu khusus, tidak ada masalah. Kata Dewa Perang. Ye Chen juga setuju dengan anggukan itu, berkata, cobalah untuk tidak menggunakan pil, hal-hal seperti ini lebih buruk daripada biasanya. Apa yang akan kalian lakukan? Kata Dewa Perang. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, tidak ada cara yang lebih baik. Itu hanya dapat diakumulasikan terus-menerus untuk meletakkan dasar bagi dampak keadaan Xuanxian. Jika ada petualangan, itu yang terbaik. Petualangan terlalu hampa dan halus, dan tidak ada pil yang bisa diandalkan. Dewa Perang mengangkat bibirnya dan berkata, Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak peduli seberapa halus, jika bertemu, itu adalah keberuntungan, juga akan menghemat banyak kekuatan. Ye Chen berkata bahwa dia sudah berjalan keluar dari gua mata air abadi. Aku berkata, Dewa Perang, bagaimana kamu bisa meningkatkan kekuatanmu begitu cepat sehingga kamu telah mencapai tingkat ketujuh dari makhluk abadi surgawi? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku adalah darah raja dari klan Chen, dan kekuatanku akan meningkat secara alami dan cepat. Selain itu, ada kekuatan yang dapat diserap di dalam tas langit dan bumi milik dewa. Masih ada kekuatan di dalam tas langit dan bumi milik dewa yang dapat diserap. Ye Chen tertegun sejenak, bagaimana perasaannya? Kekuatan ini sangat lemah, seharusnya sudah habis, kamu mungkin tidak merasakannya. Kata Dewa Perang, kekuatan yang lemah. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak dapat menyerap kekuatan tas langit dan bumi milik dewa, yang sulit dipulihkan. Dewa Perang tertegun sejenak, lalu mengerjap ke arah Ye Chen dan berkata, bagaimana aku bisa tahu kekuatan macam apa itu? Pokoknya, aku akan menyerapnya jika ada kekuatan. Ye Chen melotot dan berkata, kekuatan di dalam tas langit dan bumi milik dewa tidak dapat diserap lagi, atau kapan tas langit dan bumi milik dewa akan pulih. Dewa Perang melengkungkan bibirnya dan berkata, jika kamu tidak menyerap, kamu tidak akan menyerapnya. Apa masalahnya? Ye Chen datang ke kamarnya, lalu berbaring dengan nyaman di tempat tidur untuk beristirahat. Kalau dipikir-pikir lagi, dia sudah lama tidak berbaring di tempat tidur ini. Mungkin seluruh tubuhnya rileks, atau dia baru saja lelah. Dia tertidur tanpa sadar, entah berapa lama tidur ini berlangsung. Saat Ye Chen bangun, hari sudah gelap. Setelah Ye Chen keluar dari kamar, dia melihat bulan purnama tergantung tinggi di langit. Hatinya sangat senang, dan hatinya juga rileks untuk beberapa saat. Dia merasa segar kembali. Ye Chen tiba-tiba teringat akan seorang pria di benaknya. Senyum muncul di wajahnya, lalu dia berjalan keluar dari puncak 81 dengan santai. Ye Chen datang ke pintu bagian dalam, lalu memasuki halaman dalam. Dia mengetuk pintu. Tidak ada gerakan di pintu. Ye Chen merasa ragu, berpikir mungkin tuan di halaman tidak ada di sana. Tepat saat Ye Chen hendak pergi, dia mendengar suara yang tidak terduga di belakangnya, kakak Ye. Setelah mendengar suara di belakangnya, Ye Chen menunjukkan senyum penuh arti di wajahnya, menoleh untuk tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu. Awalnya aku ingin mencarimu untuk minum mengenang masa lalu, tetapi aku tidak menyangka tidak ada seorang pun di dalam. Orang di belakang Ye Chen entah orang lain atau Leng Qiuhan. Leng Qiuhan terkejut melihat Ye Chen datang. Dia sudah lama tidak bertemu Ye Chen. Setelah mendengar perkataan Ye Chen, Leng Qiuhan berkata sambil tersenyum, aku baru saja keluar untuk melakukan sesuatu. Jika kamu ingin minum, aku ingin menemanimu. Kebetulan aku membawa anggur yang enak dari luar. Aku akan minum yang enak denganmu malam ini. Leng Qiuhan membuka pintu halaman dan meminta Ye Chen masuk. Kemudian dia mengeluarkan anggurnya dan mengambil daging untuk diminum. Dia menyiapkan meja di halaman. Leng Qiuhan membuka toples anggur, dan aroma anggur tercium keluar. Setelah Ye Chen mencium aroma anggur, dia berkata sambil tersenyum, cium aroma ini. Kamu akan tahu bahwa rasa anggurnya pasti enak. Leng Qiuhan berkata sambil tersenyum, ini cukup enak. Ngomong-ngomong, setelah minum begitu banyak anggur di luar, menurutku anggur ini enak, jadi aku membawanya pulang. Leng Qiuhan berkata bahwa dia sudah mengisi 2 cangkir besar anggur. Setelah meletakkan kendi anggur, dia mengambil cangkir anggur dan berkata, saudara Ye, kemarilah dan minumlah. Ye Chen mengambil cangkir anggur dan menyentuhnya dengan dinginnya musim gugur yang dingin, lalu keduanya meminumnya sekaligus. Lihatlah napasmu, apakah itu akan menembus ke lantai 8 Tianxian? Ye Chen mengeringkan cangkir dan berkata sambil tersenyum. Dinginnya musim gugur yang dingin berkata, cepat, juga kali ini. Di gua mata air abadi mana kamu berlatih sekarang? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Gua Xianquan nomor 39. Dinginnya musim gugur yang dingin berkata. Ye Chen haha tersenyum, berkata, pada awalnya, aku juga ada di sana untuk berlatih. Sebagian besar murid yang baru saja memasuki gerbang dalam sedang berlatih di gua mata air abadi.
Leng Qiuhan tersenyum dingin. Ye Chen berkata, jika kamu merasa bahwa roh abadi Gua Xianquan tidak cukup, kamu dapat pergi ke puncak ke-81 milikku. Bahkan jika kamu tidak memasuki Gua Xianquan, kekuatan abadi jauh lebih tebal daripada Gua Xianquan di gerbang dalam. Leng Qiuhan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak, lebih baik aku melakukannya dengan perlahan. Ini juga semacam pelatihan bagiku. Meskipun kecepatan promosinya sedikit lebih lambat, fondasinya masih relatif kokoh. Ye Chen tidak banyak bicara. Setiap orang memiliki konsep kultivasinya sendiri, yang tidak dapat dengan mudah dipatahkan. Sekali dipatahkan, itu dapat menyebabkan hilangnya arah. Jika ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, kamu dapat datang kepadaku, dan kamu tidak dapat bersikap sopan kepadaku. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Leng Qiuhan melihat senyum Ye Chen ini, juga tidak baik untuk menolak, tersenyum dan berkata, akan merepotkanmu. Ye Chen tersenyum, mengangkat gelas dan menuangkannya ke dalam cangkir. Sambil minum anggur, mereka mengobrol tentang beberapa hal menarik. Waktu berlalu dengan cepat, dan mereka tidak tahu bahwa langit timur berwarna putih. Langit sudah memiliki seberkas sinar matahari, seperti garis langit, tergantung di langit, sangat indah. Ye Chen melihat cakrawala dari halaman, lalu melihat beberapa toples anggur kosong di atas meja, dan berkata sambil tersenyum, hari sudah terang, anggurnya sudah habis, aku harus pergi. Leng Qiuhan berdiri dan mengantar Ye Chen ke pintu. Ye Chen melambaikan tangannya untuk menghentikan pengiriman. Leng Qiuhan berkata, kakak Ye, berjalanlah perlahan. Lain kali ada anggur yang bagus untuk disimpan, mungkin suatu hari aku akan datang untuk menggosok anggur, jika kamu tidak bisa mengeluarkan anggurnya, itu akan memalukan. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Leng Qiuhan tersenyum dingin, jangan khawatir, kamu datang kapan saja, aku punya anggur yang bagus di sini kapan saja. Itu sudah beres. Ye Chen tersenyum dan kemudian pergi. Setelah kembali ke puncak 81, Ye Chen duduk di singgasan aula utama puncak 81 dengan linglung. Saat ini, pikirannya penuh dengan kakek dan orang tua di dunia, serta Liu Piaoyue. Ye Nantian dan Ye Fen Lingyun tidak mungkin terbang ke negeri dongeng. Mereka mungkin tidak melihat mereka dalam kehidupan ini. Memikirkan hal ini, hati Ye Fan sedih. Setelah kesedihan itu, Ye Chen memiliki keinginan yang kuat di dalam hatinya. Dia harus mendaki puncak 6 alam dan membiarkan seluruh anggota keluarga. Mereka tidak boleh kurang. Keyakinan seperti itu berakar di hatinya dan tumbuh di dalam hatinya sampai hari berbunga dan berbuah. 68 puncak. Tuan, apakah Duo Bao sangat bodoh? Bagaimana mungkin tidak mengumpulkan kekuatan abadi? Sudah begitu lama, atau tidak ada kultivasi sama sekali. Di gua mata air abadi dengan 68 puncak, Duo Bao berkata dengan wajah bersalah. Huan Tianyu tidak bermaksud menyalahkan, tetapi dia juga sedikit bingung. Bagaimana mungkin harta karun ini tidak dapat diolah? Apakah karena Anda tidak dapat mengolahnya karena Anda memiliki mata surga? Tidak masalah, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Luangkan waktu Anda masih punya banyak waktu. Huan Tianyu menyemangati. Sudah lebih dari setengah tahun, dan saya belum membuat kemajuan sama sekali. Saya benar-benar bodoh. Jika saya ingin menjadi orang lain, saya sudah naik beberapa tingkat. Jangan terlalu banyak berpikir tentang hal itu. Anda bisa, Huan Tianyu berkata dengan sabar. Melihat bahwa Huan Tianyu tidak bermaksud menyalahkannya sama sekali, Duo Bao merasa sedikit lega dan kemudian berkata, Guru, apakah karena saya memiliki mata surga sehingga saya tidak dapat berlatih? Ketika Huan Tianyu mendengar ini, dia tertegun sejenak, lalu membelai kepala Duo Bao dan berkata, Duo Bao, jangan berpikir membabi buta, itu tidak akan terjadi. Jika aku benar-benar tidak bisa berlatih, aku akan mengakuinya. Aku akan mencoba membuka mataku dan membantu guru. Duo Bao berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Huan Tianyu mendengar ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan berkata sambil tersenyum, Duo Bao baik. Kakak kedua. Pada saat ini, Huan Tianyu mendengar seseorang memanggilnya. Dia tahu itu adalah Ye Chen. Huan Tianyu tertawa dan berkata, Duo Bao, pergi dan temui paman seperguruanmu. Setelah itu, dia berjalan keluar dari gua mata air abadi bersama Duo Bao. Ye Chen berdiri di gerbang aula. Setelah melihat Ye Chen, Duo Bao memberi hormat kepadanya dan berkata, Duo Bao telah bertemu pamanmu. Dorothy. Ye Chen menyentuh kepala Duo Bao sambil tersenyum. Namun, saat ini, tubuh Duo Bao mundur sejenak, matanya menunjukkan ekspresi ketakutan, dan berkata, Paman seperguruan, sebentar lagi kamu akan dipukuli dengan parah. Ye Chen tertegun sejenak. Tanpa diduga, dia menyentuh Duo Bao. Duo Bao melihat sudut masa depan. Dia bertanya, siapa yang memukul paman? Duo Bao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Aku melihat paman seperguruan berlumuran darah. Wajah Huan Tianyu berubah. Dia menatap Ye Chen dan berkata, kakak ketiga, kamu harus berhati-hati akhir-akhir ini. Duo Bao sangat akurat dalam memprediksi masa depan. Ye Chen tersenyum pahit dan berkata, apa yang seharusnya datang akan selalu datang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Ada sesuatu dalam jaringan kehidupan yang tidak dapat diubah. Hati-hati,
Huan Tianyu memberitahunya lagi. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, bagus sekali memiliki duobao. Kamu bisa menjaganya, tapi kultivasi duobao tidak bagus. Sudah lebih dari setengah tahun, dan masih belum ada kultivasi sama sekali. Dorothy menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu. Ye Chen menatap duobao dengan sedikit khawatir, lalu menatap Huan Tianyu dan bertanya, apa yang terjadi? Ekspresi Huan Tianyu sedikit tidak berdaya, tetapi nadanya masih tidak menunjukkan, mungkin waktunya belum tiba. Begitu Ye Chen mendengar ini, dia tahu bahwa Huan Tianyu tidak mengatakan yang sebenarnya. Karena duobao ada di sini, Huan Tianyu mengatakannya untuk mempertimbangkan perasaan duobao. Ye Chen tersenyum, lalu menyentuh kepala duobao dan berkata, duobao, istirahatlah dulu. Ada yang ingin kukatakan pada tuanmu. Lebih banyak, dan pergi dengan kepala tertunduk. Saat ini, hanya Ye Chen dan Huan Tianyu yang tersisa di depan aula. Setelah Ye Chen memastikan bahwa duobao telah pergi, dia berkata, kakak kedua, tidak bisakah kau berlatih duobao? Huan Tianyu menghela nafas tak berdaya dan berkata, mungkin karena mata surga, dia menutup pintu kultivasinya. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin. Apakah kau ingin mencoba beberapa pil? Aku akan pergi ke aula Danyang untuk melihat apakah ada pil yang dapat membantu duobao. Jika tidak ada kultivasi, duobao tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di masa depan, dan kita tidak dapat bersamanya sepanjang waktu. Dengan identitas istimewanya, berapa banyak orang yang membuat idenya, jadi kita masih harus menemukan cara untuk mengolah dirinya sendiri. Ketika Huan Tianyu mendengar tentang pil itu, matanya tiba-tiba menjadi cerah dan berkata, mengapa aku tidak berpikir untuk mencobanya dengan pil? Kakak ketiga, silakan pergi ke aula Danyang. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini adalah hal-hal kecil. Jika tidak ada balai Danyang di kota Baidi, maka aku akan pergi ke markas balai Danyang di kediaman Tianyang untuk melihatnya. Huan Tianyu mengangguk, masa depan duobao, tolong tiga adik laki-laki. Apakah kita perlu bersikap sopan satu sama lain? Ye Chen berkata dengan tidak senang. Huan Tianyu tertawa dan dalam suasana hati yang baik. Setelah itu, Ye Chen meninggalkan puncak ke-68 dan meninggalkan Xianzong Zhaohua dan menuju kota Baidi. Segera setelah Ye Chen meninggalkan Xianzong, sebuah suara muncul di benaknya, nak, orang tua, aku memiliki beberapa hal yang harus dilakukan baru-baru ini, jadi aku tidak akan mengikutimu. Hati-hati, Ye Chen tertegun sejenak dan berkata, tetua, silakan berjalan perlahan. Setelah Ye Chen selesai, dia tidak mendengar jawaban lelaki tua itu setelah setengah dering. Dia tidak tahu apakah lelaki tua itu telah pergi, jadi dia dengan ragu berkata ke udara, Tuan. Apakah Anda masih di sana? Setelah Ye Chen selesai bertanya, setelah beberapa saat, tidak ada yang menjawab, dan Ye Chen memastikan bahwa lelaki tua itu telah pergi. Ye Chen bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana orang tua itu bisa pergi saat ini? Apakah orang tua itu tidak mendengar apa yang dikatakan duobao? Tidakkah kau tahu bahwa dia mungkin akan segera mengalami bencana berdarah? Ketika Ye Chen memikirkannya, dia tiba-tiba teringat akan masalah yang sangat penting, yaitu, orang tua itu mungkin tidak akan mengikutinya ke dalam penciptaan abadi. Karena ada Hunyuan Daluo Jinxian yang duduk di Caihua Xianzong, jika kita mengatakan bahwa orang tua itu telah memasuki Caihua Xianzong, para leluhur Caihua Xianzong tidak akan pernah tidak menyadarinya. Jika diketahui oleh para leluhur Zhaohua Xianzong, itu pasti akan menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Ketika dia memikirkan hal ini, Ye Chen tersenyum pahit. Awalnya, dia tidak mengambil hati kata-kata duobao, karena bagaimanapun, ada seorang pria tua di sekitarnya, jadi seharusnya tidak ada acara besar. Sekarang tidak baik bagi orang tua itu untuk pergi. Kalau begitu, kamu hanya bisa melihat keberuntunganmu sendiri. Ye Chen menghela nafas dalam hati. Kemudian Ye Chen tidak ingin memikirkannya, jadi dia langsung pergi ke kota Baidi. Sepanjang jalan, Ye Chen juga lebih berhati-hati, lagi pula, ada banyak kata-kata berharga di dalam hatinya yang terus-menerus mengingatkannya, dia juga tidak berani ceroboh. Jika Anda tidak tahu, Anda mungkin tidak berhati-hati. Setelah tiba di kota Baidi, Ye Chen langsung menuju ke aula Danyang. Tidak ada perubahan di aula Danyang, atau orang-orang yang Ye Chen lihat sebelumnya, yang juga menunjukkan bahwa perjuangan di dalam sekte Danyang sekarang harus dikendalikan oleh nama keluarga Yao. Setidaknya untuk saat ini, Ye Chen langsung menuju tangga ke lantai 2 dan mengeluarkan token yang diberikan oleh Tuan Guo. Kedua penjaga yang menjaga tangga mengenali Ye Chen ketika mereka melihat Ye Chen, dan sekarang mereka melihat token itu lagi. Tentu saja, mereka sangat sopan untuk meminta Ye Chen naik ke atas. Ye Chen bukan orang asing di sini. Dia pada dasarnya mengenalnya dan memiliki token di tangannya, jadi dia naik ke lantai 3 dengan lancar. Setelah Ye Chen sampai di pintu kantor, dia pun sampai di pintu gedung kantor. Ye Chen masuk ke kamar Gelao dan berkata sambil tersenyum, Gelao, aku datang untuk menemuimu. Begitu mendengar suara itu, dia langsung mendongak. Melihat Ye Chen, dia berkata sambil tersenyum lebar, Ye Chen, nak, apakah kau memikirkan lelaki tua itu dan aku? Ye Chen berkata, kurasa aku tidak punya waktu luang lagi. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkan Gelao, kau? Kurasa bocahmu itu tidak memikirkan aku, tetapi pil yang kumiliki di sini.
Gelao berkata sambil memutar bola matanya yang putih. Gelao sudah mengenal Ye Chen. Ye Chen tidak pernah datang ke Aula Sanbao tanpa masalah. Jadi kali ini, Gelao merasa dia tidak perlu tahu bahwa Ye Chen pasti mencari pil. Tujuan Ye Chen terlihat oleh Gelao, dan dia tidak menutupi apapun. Dia berkata sambil tersenyum, mata Gelao masih cerah. Katakan, pil apa yang kau inginkan untuk anakmu? Gelao tidak membuat jalan memutar dengan Ye Chen. Ye Chen tersenyum dan berkata, aku punya keponakan. Dia tidak bisa berlatih. Aku ingin tahu apakah ada pil yang bisa membuatnya bisa berlatih. Setelah Gelao mendengar, dia bertanya, itu tergantung pada situasinya. Beberapa orang terlahir tidak bisa berkultivasi, beberapa orang tidak bisa berkultivasi karena kecelakaan lusa. Apa alasanmu menjadi keponakan? Seharusnya itu wajar, kata Ye. Gelao mengerutkan kening dan berkata, ini agak sulit dilakukan. Secara umum, tidak wajar untuk berkultivasi, bahkan jika digunakan untuk mengganti dengan pil, kemungkinannya sangat kecil. Kemungkinannya kecil, itu mungkin. Mata Ye Chen sedikit berbinar. Gelao Dian berkata, memang ada pil yang bisa memiliki efek ini, tetapi bagi orang yang terlahir, kemungkinannya kurang dari 20%. Kurang dari 20%. Ye Chen mengerutkan kening ketika mendengar kemungkinannya kecil, tetapi dia dengan cepat mengangkat alisnya dan berkata, bahkan jika kurang dari 20%, itu akan lebih baik daripada tidak ada kesempatan. Jika gagal, akan dinyatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa berlatih. Kata Ge. Ye Chen mendengar ini, tiba-tiba teringat sesuatu, berkata, Gelao, apakah Nona Yao Ling juga mencoba? Gelao mengangguk tanpa daya, Nona sudah mencoba, juga gagal, jadi Nona juga tidak bisa berkultivasi. Setelah mendengar ini, Ye Chen berkata, apakah Gelao punya pil seperti itu? Aku tidak memilikinya di sini. Ada Aula Danyang di atas rumah besar Tianyang. Kamu bisa pergi ke Gua Tua untuk melihatnya. Kata Ge. Hasil ini juga diharapkan oleh Ye Chen. Pil seperti itu pasti langka, jadi mungkin hanya kediaman Tianyang yang memilikinya. Meskipun tidak ada, Gelao tetap meminta Ye Chen untuk makan makanan obat yang enak, dan keduanya minum beberapa cangkir anggur obat. Ye Chen pergi pagi itu setelah beristirahat semalam di Aula Danyang. Ye Chen tiba di kediaman Tianyang, lalu langsung pergi ke Aula Danyang, dan menemukan Guo Lao melalui token. Guo Lao melihat Ye Chen datang, sedikit terkejut, dan Ye Chen sudah lama menyapa. Ye Chen melihat salam yang sama, ini menunjukkan artinya. Guo Lao mendengar maksud Ye Chen, sedikit mengernyit, masalah ini tidak mudah dilakukan. Meskipun ada pil, tetapi pil seperti itu terlalu langka, tidak mungkin untuk membawanya keluar untuk dijual. Jangan membawanya keluar dan menjualnya. Siapa itu di Ye Chen yang meragukan? Guo Lao tersenyum tak berdaya, ini penting kecuali bahwa dokter dewa dapat menemukannya. Saat ini, alkemis lain di Aula Danyang belum dapat memproduksinya. Itu, pilnya ada di tangan tabib dewa. Kerutan di pagi hari, Guo mengangguk, Ye Chen mendapat jawaban positif, menarik napas dalam-dalam, tetapi tersenyum pahit, sekarang dokter tidak akan tahu di mana, ini untuk menemukan dokter, bukanlah hal yang sederhana. Sejak terakhir kali dokter membawa wanita itu, dia tidak pernah muncul lagi, dan tidak ada yang tahu kemana dokter pergi, kata Guo. Ye Chen menghela nafas, dan kemudian bertanya dengan keberuntungan, apakah ada pil lain yang memiliki efek seperti itu? Bahkan jika efeknya tidak sedikit buruk, tidak masalah, asalkan ada. Jika ada, saya akan merekomendasikannya kepada Anda, kata Guo. Ye Chen membaca sekilas, mengangkat bahu, dan berkata, baiklah, ini adalah perjalanan yang menyenangkan. Wah, jika Anda benar-benar menginginkan pil itu, Anda harus pergi ke dokter. Jika Anda beruntung, Anda mungkin menemukannya. Bukankah dokter masih berutang perasaan manusia kepada Anda? Guo Lao mengingatkan, dokter sekarang adalah orang pertama yang melihat ekornya, di mana negeri dongeng yang begitu besar untuk mulai mencari Anda dapat pergi ke tempat tinggal dokter untuk mengambil kesempatan. Guo menyarankan, pergi ke lembah tabib suci. Ye Chen tertegun. Guo berkata, saat ini, kamu hanya bisa pergi ke lembah Senyi untuk melihat. Jika tidak ada lembah Senyi, kamu hanya bisa mengambil risiko. Mungkin tabib itu masih di Tianyuanzu, mungkin tidak di Tianyuanzu. Tidak baik untuk mengatakannya. Kamu tidak bermaksud mengatakannya. Ye Chen membaca sekilas. Mengapa kamu tidak mengatakannya? Meskipun seseorang menyerang lembah pengobatan suci sebelumnya, itu tidak berarti bahwa tabib itu tidak ada di lembah. Guo Lao tampaknya menyarankan Ye Chen. Ye Chen mengerjapkan matanya, lalu berkata sambil tersenyum, karena Guo Lao berkata begitu, aku akan pergi ke lembah Senyi. Mungkin aku beruntung dan benar-benar bertemu dengan tabib itu. Semoga berhasil, kata Guo Tua sambil tersenyum. Mengapa dokter itu mengalihkan pandangannya? Anda harus memberi saya peta. Kemudian, Tuan Guo memberikan peta ke lembah Senyi, yang ditandai dengan jelas di peta. Setelah Ye Chen mendapatkan peta itu, dia tidak pergi dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, saya berkata, Tuan Guo, saya datang ke sini dengan sangat susah payah. Apakah Anda ingin membelikan saya sesuatu untuk diminum?
Guo tua berkata sambil tersenyum, bahkan jika Anda tidak menyebutkannya, saya tidak dapat melakukannya. Saya tidak dapat memberi Anda makanan dan minuman. Lebih baik menjadi Guo tua. Ye Chen tertawa. Apa, Ge tua tidak memberimu makanan dan minuman? Guo tua bersenandung. Ye Chen berkata, tidak peduli seberapa hebat Ge tua, itu tidak sehebat Guo tua. Ini adalah markas besar Aola Danyang. Tentu saja, makanan dan anggur obat adalah yang terbaik. Kau punya tawaran menarik, tapi kau penjual yang baik. Kata Guo tua dengan napas tersengal-sengal. Ye Chen juga berkulit tebal dan berkata sambil tersenyum, aku orang yang langka. Apakah kau akan selalu mengirimiku anggur obat? Ada juga beberapa makanan obat yang bisa kubungkus dan bawa pulang. Aku tidak keberatan dengan masalah ini. Guo tua meniup janggutnya menatap Ye Chen, berpikir bahwa wajah anak laki-laki itu benar-benar semakin tebal. Bisakah kau kembali dengan tangan kosong? Guo tua mendengus. Ye Chen terkekeh, dan kemudian Tuan Guo mengatur orang-orang untuk membuat makanan obat. Setiap jenis makanan obat dibuat beberapa kali. Satu disimpan untuk dimakan, dan yang lainnya dibawa pergi oleh Ye Chen. Dia juga membawa 10 toples anggur obat untuk Ye Chen. Setiap toples berisi 10 kilogram anggur obat. Ye Chen menyimpannya sambil tersenyum dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Setelah makan makanan obat dan minum anggur obat, Ye Chen menyeka mulutnya dan meninggalkan Aula Danyang. Menurut peta yang diberikan oleh Guo tua, dia langsung menuju ke lembah tabib ajaib. Lembah Senyi terletak di rumah besar Tianyang. Tidak jauh dari Danyangzong, hanya saja lembah Senyi lebih tertutup. Kebanyakan orang tidak dapat menemukan detail lembah Senyi. Beberapa formasi telah disiapkan di sekitar lembah Senyi untuk menutupi seluruh lembah. Hanya mereka yang mengetahui lokasi pasti lembah yang dapat menemukannya. Jika mereka tidak mengetahui lokasi pastinya, mereka tidak dapat menemukannya. Selain itu, formasi di sekitar lembah Senyi memiliki kekuatan untuk menahan invasi musuh asing. Secara umum, siapapun yang menyusup ke lembah pasti akan menyentuh formasi tersebut. Hanya mereka yang sangat mengenal lembah tersebut yang dapat berhasil menghindari serangan formasi tersebut. Ye Chen datang ke gunung tempat lembah Senyi berada. Menurut peta yang diberikan oleh Guo Laozi, lokasi spesifik lembah Senyi di pegunungan tersebut ditandai. Menurut anotasi di atas, Ye Chen mengunci area tersebut. Namun, Ye Chen juga mendengar dari Guo tua bahwa ada banyak formasi di luar lembah dewa. Jika Anda menerobos formasi, mudah untuk menyentuh formasi. Ketika Anda mati, Anda tidak tahu bagaimana cara mati. Pada awalnya, ketika lembah dokter ajaib diserang, banyak orang meninggal. Namun, tidak ada dokter ajaib yang ditemukan. Awalnya, mereka tidak berpikir bahwa dokter ajaib dapat bersembunyi di tempat lain. Lembah dokter ajaib diciptakan oleh dokter ajaib. Tidak seorang pun tahu berapa banyak tempat rahasia yang ada. Sangat mudah untuk bersembunyi dari langit dan laut dengan bantuan dokter ajaib. Ye Chen juga bertanya kepada Guo tua apakah dia tahu tata letak formasi khusus di luar lembah dewa. Guo tua tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa tahu lokasi lembah yang spesifik? Jika dia tahu, dia akan pergi ke lembah untuk mencari dokter dan memastikan apakah dokter benar-benar tidak ada di lembah. Ye Chen melihat ke pegunungan di depannya. Meskipun lembah dokter ajaib telah dikunci, bagaimana cara memasukinya masih menjadi masalah besar. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat ini, dia hanya punya satu kesempatan. Dia memisahkan diri dan pergi ke arah lembah tabib ajaib. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan cara paling bodoh untuk menjelajahi jalan itu dengan tubuhnya sendiri. Dengan cara ini, dia akan tahu di mana ada susunan dan di mana tidak ada susunan. Fansen dekat dengan lembah Senyi. Ketika masih ada ratusan zang dari lembah Senyi, tiba-tiba seberkas cahaya muncul dari langit, dan kemudian roh pembunuh tiba-tiba melonjak dan membunuh ke arah lembah Sensen. Hanya dalam sekejap mata, tubuhnya hancur. Ye Chen ketakutan melihat pemandangan ini. Susunan pembunuh itu benar-benar ganas. Itu pasti diatur oleh para ahli. Kalau tidak, tidak ada kekuatan yang begitu mengerikan. Ye Chen tidak putus asa, dan dia menggunakan tubuh yang terpisah untuk pergi ke arah lain. Akibatnya, pada jarak ratusan zang, dia bertemu dengan susunan pembunuh lain, dan tubuhnya hancur seketika. Dengan cara ini, Ye Chen terus-menerus memisahkan tubuhnya dan berjalan menuju lembah tabib ajaib. Ye Chen tidak tahu berapa banyak titik yang telah dia pisahkan. Bagaimanapun, setelah sekian lama, Ye Chen menemukan jalan yang mungkin tidak memiliki formasi. Sejauh ini, bisa dikatakan, tidak ada formasi di jalan ini. Sisa jalan telah bertemu dengan formasi ratusan zang dari lembah Senyi. Ye Chen Fansen berjalan di sepanjang bagian depan, tetapi setelah berjalan sekitar 100 zang, dia masih bertemu dengan formasi, dan tubuhnya terhapus. Ye Chen tidak berkecil hati, dan kemudian memisahkan dua tubuh yang terpisah, dan kemudian berjalan di sepanjang jalan tadi. Namun, ketika dia sampai di tempat dia bertemu dengan formasi, salah satu dari mereka pergi ke kiri dan yang lainnya ke kanan. Akibatnya, yang di sebelah kiri bertemu dengan susunan dan hancur. Yang di sebelah kanan tidak bertemu dengan susunan, dan berjalan 100 kaki dengan mulus. Setelah 100 kaki, Fansen yang sama bertemu dengan kehancuran susunan.
Ye Chen menggunakan metode yang sama untuk memisahkan dua tubuh yang terpisah untuk diuji. Ye Chen pada dasarnya telah menemukan jalan yang benar, tetapi untuk menemukan jalan yang benar, masih ada beberapa masalah. Dia perlu memisahkan dua cabang dan pergi ke dua arah lagi dan lagi. Jadi, hingga malam hari, tubuh Ye Chen akhirnya berjalan ke lokasi lembah tabib ajaib. Kemudian, Ye Chen mengikuti posisi tubuh dan tiba di pintu masuk lembah Senyi dengan mulus. Di depan Ye Chen, ada jembatan gantung. Di bawah jembatan gantung, ada jurang, di mana ada kabut tebal, dan situasi di bawahnya tidak jelas. Ye Chen berjalan ke jembatan gantung. Jembatan gantung itu reot, dan ada suara, berderit seolah-olah bisa rusak kapan saja. Ketika Ye Chen berjalan ke tengah jembatan gantung, dia tiba-tiba merasakan sebuah kekuatan mengalir deras dari jurang di bawah jembatan gantung. Ketika dia melihat ke bawah, sebuah kepala besar melesat keluar dari kabut tebal. Kecepatan kepala itu sangat cepat, dalam sekejap mata dia mencapai kaki Ye Chen, lalu membuka mulut besar untuk menelan Ye Chen. Ye Chen melihat dengan jelas bahwa kepala besar itu adalah ular boa hijau. Setelah itu, dia mendengus dan membalikkan telapak tangannya. Pedang emas ungu hitam langit dipegangnya, lalu dia menebas ular piton hijau itu dengan pedang. Pedang itu membelah mulut besar ular piton hijau itu menjadi dua. Ular piton hijau itu menggeram dan berhenti di tengah udara, lalu tubuh besar itu jatuh ke jurang. Ye Chen tidak ingin menemui masalah apapun di sini. Setelah membunuh ular piton hijau itu, dia berlari ke ujung lain jembatan gantung. Di ujung lain jembatan gantung, ada jalan menuju lembah, yang menuruni tebing seperti ular boa. Ye Chen berjalan menyusuri jalan setapak itu. Setelah berjalan lebih dari setengah jam, dia sampai di dasar lembah. Di dasar lembah, Ye Chen melihat sebuah batu besar dengan 3 karakter besar terukir di atasnya, Lembah Dokter Ajaib. Apakah ini Lembah Dokter Ajaib? Ye Chen melihat 3 karakter besar itu, dan berkata pada dirinya sendiri, dia berjalan di belakang batu besar itu. Ada kabut di Lembah Dokter Ajaib, yang tampak misterius. Selain itu, Lembah Dokter Ajaib itu sangat luas. Dalam keadaan normal, hanya dokter ajaib yang tinggal di sana, jadi sangat sunyi dan tidak ada suara sama sekali. Ye Chen berjalan di sepanjang jalan setapak. Setelah berjalan sekitar beberapa saat, dia melihat sebuah rumah kayu yang rusak tidak jauh dari sana. Rumah kayu itu relatif besar, tetapi saat ini telah menjadi tumpukan kayu. Ye Chen melihat pemandangan ini, dalam hatinya juga menebak, ini mungkin orang-orang yang menyerang lembah tabib ajaib di awal. Ye Chen tidak tinggal di sini. Dia terus mempercepat langkahnya dan berjalan di sepanjang jalan setapak. Setengah jam kemudian, seluruh lembah mencapai puncaknya. Selain melihat rumah kayu yang telah hancur sebelumnya, dia juga melihat beberapa jejak kehancuran. Selain itu, tidak ada yang ditemukan. Ye Chen tidak mau dan berulang kali mencari di lembah untuk waktu yang lama. Langit benar-benar gelap, dan seluruh lembah diselimuti kegelapan, yang membuatnya lebih dalam dan tak tertandingi. Tuan Tabib, Ye Chen yang lebih muda, datanglah untuk mengunjungi kami. Jika Anda memiliki sesuatu untuk diminta, silakan datang dan temui saya. Ye Chen tidak mau membuka mulutnya di lembah tabib ajaib. Suaranya bergema di lembah tabib ajaib, dan itu tidak mereda untuk waktu yang lama. Namun, selain suaranya, seluruh lembah masih begitu tenang, tidak ada perubahan. Ye Chen sekali lagi memanggil, Tuan Dokter, ada sesuatu yang mendesak untuk saya minta Anda muncul. Setelah gema menghilang, tidak ada gerakan di seluruh lembah. Ye Chen berdiri di tempat yang sama dan menunggu beberapa saat. Melihat bahwa dokter ajaib itu masih belum muncul, dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata pada dirinya sendiri, apakah dokter ajaib itu benar-benar tidak ada di lembah dokter ajaib? Ketika Ye Chen hendak pergi, sebuah suara dingin tiba-tiba datang dari lembah, apakah kamu ingin mencari dokter ajaib? Ketika Ye Chen mendengar suara itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia segera kembali sadar dan melihat sosok hitam keluar dari kegelapan di belakangnya. Sosok itu penuh dengan napas dingin, yang membuat seluruh udara terasa membeku. Hati Ye Chen tidak enak, bagaimana mungkin ada orang di sini? Mengapa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Siapa kamu? Ye Chen melihat sosok itu dalam kegelapan dan bertanya. Saya sudah lama di sini. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang datang dari luar. Jika Anda bisa masuk, Anda pasti sudah familiar dengan tata letak susunan di luar. Apakah kau yang menyerang lembah tabib ajaib? Ye Chen menyipitkan mata ke jalan gelap di seberang. Sosok di kegelapan itu berkata sambil tersenyum dingin, kupikir tidak akan ada yang datang ke sini, dan aku bisa bergegas ke lembah tabib ajaib sendirian. Sepertinya kau sangat mengenal lembah itu. Siapa kau? Petik 2. Aku bukan tabib ajaib. Aku di sini hanya untuk meminta bantuan tabib. Wajah Ye Chen menjadi berwibawa. Napas pria di seberang itu sangat kuat, begitu kuatnya sehingga dia memiliki tekanan besar sebelum dia bisa bergerak. Meminta bantuan tabib. Aku hanya ingin meminta bantuan tabib. Aku tidak tahu apakah aku telah menangkapmu. Apakah tabib akan keluar untuk membantuku? Sosok di kegelapan itu tersenyum muram. Bahkan jika kau membunuhku, tabib ajaib tidak akan bisa keluar. Dokter ajaib itu sama sekali tidak ada di sini, dan aku hanya memiliki hubungan sepihak dengannya.
Hati Ye Chen sedikit bergetar, dan segera meninggalkan hubungan dengan dokter ajaib itu. Namun, sosok dalam kegelapan itu tidak berpikir demikian. Dia mendengus dingin, jika kamu tidak ada hubungannya dengan dokter ajaib itu dan hanya memiliki hubungan sepihak, bagaimana kamu tahu lokasi spesifik lembah dokter ajaib? Wah, kamu tidak bisa berbohong. Terlalu lembut untukku. Setelah bayangan dalam kegelapan itu berkata, tubuhnya berkedip, tampak menyatu dengan kegelapan, sekejap mata menghilang di depan Ye Chen. Kemudian, Ye Chen merasakan tekanan yang mengerikan dan bergegas ke arahnya. Ye Chen tanpa sadar meluncurkan teknik ruang waktu yang besar, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Namun, setelah tubuhnya menghilang, dalam sekejap mata, dia muncul lagi, dan masih terbang mundur. Kau ingin lari dariku? Sosok dalam kegelapan itu meremehkan dan berkata dengan dingin, kecepatanmu sebenarnya tidak lambat, tetapi di depan kekuatan absolut, tidak peduli seberapa cepat kecepatannya, juga tidak berpengaruh apapun. Ye Chen menumpahkan sedikit darah dari sudut mulutnya. Dia bertahan dengan formula mendominasi bintang 9, dan merasa bahwa organ dalamnya akan hancur. Ye Chen menatap sosok dalam kegelapan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya berkedip lagi, menghilang di tempat, dan langsung pergi ke lembah dokter ajaib. Selama dia keluar dari lembah dokter ajaib, maka susunan di luar mungkin masih ada digunakan. Kalau tidak, dia akan mati di sini. Sudah kubilang, tidak ada gunanya. Kecepatanmu sama dengan siput di mataku. Sosok dalam kegelapan itu mencibir, tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan ketika muncul kembali, sosok Ye Chen juga muncul. Puff! Ye Chen ditampar dengan telapak tangan dan memuntahkan seteguk besar darah dari mulutnya. Di hadapan bayang-bayang kegelapan, Ye Chen tidak memiliki kekuatan cadangan untuk melawan, hanya berbagi penderitaan. Itu terlalu kuat. Jika kau bisa menembus lembah dokter ajaib, kau mungkin telah mencapai alam abadi emas. Wajah Ye Chen menjadi sangat bermartabat. Di tempat ini, jika dokter ajaib tidak ada di sana, dia mungkin sudah tamat hari ini. Sekarang dia memikirkan kata-kata Doble dan berpikir, ini seharusnya hal yang dikatakan Duobao dipukuli sampai mati. Mengapa Duobao mengatakan dia dipukuli sampai mati? Alih-alih dibunuh. Apakah ada perubahan dalam hal ini? Ye Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya bersinar dengan secercah harapan. Duobao tidak mengatakan dia dibunuh, yang berarti dia tidak bisa mati kali ini. Namun, jika kamu tidak bisa mati, mengapa kamu tidak bisa mati? Apakah seseorang menyelamatkannya, atau dia menyelamatkan dirinya sendiri? Ye Chen tidak terlalu senang, agar tidak sedih. Bahkan jika ada harapan untuk hidup, dia tidak dapat berpikir untuk bergantung pada orang lain untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Pertama-tama, kita harus memikirkan cara untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Jika tidak, jika kita menunggu orang lain datang, mungkin harapan untuk hidup akan menjadi redup. Ye Chen berdiri dan menatap sosok di depannya. Sosok di depannya tampaknya tidak ingin membunuhnya sekaligus, tetapi menyelesaikan permainan kucing dan tikus. Siapa kamu? Ye Chen bertanya dengan suara rendah. Sosok dalam kegelapan itu tertawa dan berkata, apakah ini sangat penting bagi seorang pria yang akan mati? Tentu saja, jika kamu ingin mati, kau harus mati. Mengerti? Atau kepada siapa aku akan membalas dendam setelah menjadi hantu atau di kehidupan selanjutnya? Ye Chen bergumam. Bayangan dalam kegelapan itu mencibir dan berkata, balas dendam. Bahkan jika aku memberimu 10 nyawa, kau tidak bisa membalas dendam. Kalau begitu, katakan padaku siapa dirimu. Ye Chen berkata dengan keras kepala. Ekspresi sosok dalam kegelapan itu menjadi sedikit ganas, dan berkata, orang yang sekarat, tidak perlu tahu. Dengan itu, sosok dalam kegelapan itu melintas, dan dalam sekejap muncul di depan wajah Ye Chen. Mata Ye Chen tiba-tiba menyusut. Sebelum dia bisa bergerak, tubuhnya sudah terbang keluar lagi. Puff! Seteguk darah lagi menyembur keluar, dan Ye Chen merasa tulang dada dan organ dalamnya akan patah. Jika bukan karena tubuh emas Jiuxuan dan kode dominasi bintang 9, dia tidak akan bisa bertahan sekarang. Wah, tubuhmu sangat keras. Kau belum putus asa setelah 3 kali aku menyerangmu. Sosok dalam kegelapan itu juga menatap Ye Chen dengan heran, lalu ekspresinya berubah dingin. Ye Chen belum berdiri, bayangan dalam kegelapan itu telah menghampiri Ye Chen. Ye Chen terkejut dan melihat tangan besar mencubit lehernya dan mengangkatnya. Apa kau kenal dokter itu? Kau belum akan keluar. Jika kau tidak keluar, nyawa bocah itu akan hilang. Setelah bayangan dalam kegelapan mencubit Ye Chen, dia berteriak ke lembah dokter ajaib. Suaranya bergema di lembah para tabib ajaib, dan butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Masih belum ada respons di lembah itu. Sosok dalam kegelapan itu melihat sekeliling, lalu berkata lagi dengan agak enggan, dokter, saya akan menghitung 3. Jika Anda tidak keluar, saya akan membunuh anak ini. 3. Sosok dalam kegelapan itu memiliki ekspresi yang ganas. Ketika dia meneriakkan sebuah angka, dia mencubit tangan Ye Chen dengan sedikit kekuatan. Ye Chen merasa bahwa dia kesulitan bernapas, dan wajahnya memerah. Namun saat ini, pikiran Ye Chen masih sangat jernih. Dia sangat dekat dengan sosok dalam kegelapan itu. Ini adalah kesempatannya. Jika kita memanfaatkannya dengan baik, mungkin saja bisa membalikkannya. Tubuh Ye Chen telah menjalankan formula pemerkosaan yang abadi.
Dengan tangan kirinya, dia menggenggam pergelangan tangan sosok dalam kegelapan itu, dan dengan lembut menyentuh tangan lainnya. Pedang emas hijau darah suci yang telah berdengung di dalam tas surga dan bumi dewa langsung muncul di tangannya. Sosok dalam kegelapan itu merasakan sesuatu yang salah begitu mendengar suara kedua. Ketika dia fokus pada Ye Chen, dia melihat cahaya hijau menyapu ke arah perutnya. Di satu sisi wajah bayangan dalam kegelapan, kekuatan cahaya biru ini sangat kuat. Pada saat itu, dia melemparkan Ye Chen keluar, dan kemudian tubuhnya melesat cepat. Sebuah kekuatan yang kuat bergegas keluar untuk menahan cahaya biru. Tindakan ini diselesaikan dalam sekali jalan, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada waktu istirahat. Dapat dibayangkan bahwa pria di depannya memiliki pengalaman tempur yang kaya. Bila pedang emas hijau darah suci menyapu, cahayanya sangat menyilaukan, dan mengubah lembah menjadi biru. Namun, setelah menyapu pedang, itu diblokir oleh orang-orang dalam kegelapan. Ye Chen pada saat tangan, tubuh telah berubah menjadi 3 bayangan, menuju 3 arah yang berbeda di masa lalu. Dia tidak berpikir bahwa dia akan berhasil dalam serangan ini, jadi dia sudah menemukan cara untuk menghadapinya sedini mungkin. Dia pertama-tama menggunakan satu napas untuk mengubah Sanxing untuk membingungkan lawan. Bahkan jika lawan dapat membedakan siapa tubuh yang sebenarnya, itu pasti membutuhkan waktu, dan kali ini adalah waktu baginya untuk melarikan diri. Sosok dalam kegelapan itu melihat 3 sosok bergerak ke 3 arah yang berbeda pada saat yang sama. Wajahnya menjadi sangat jelek. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri dengan cara ini?" Mengatakan itu, bayangan dalam kegelapan di udara meraih sesaat. Jeda waktu, ruang lembah dokter ajaib tiba-tiba tampak di penjara. Ye Chen, yang melarikan diri, merasa bahwa tubuhnya tidak terkendali. Bahkan jika dia menggunakan teknik waktu dan ruang yang besar, tidak ada cara untuk melarikan diri. Pada saat ini, Ye Chen berpikir dalam hatinya, andai saja latihannya telah mencapai kedipan mata. Bahkan jika kekosongan itu di penjara, dia juga bisa menggunakan kedipan mata untuk pergi. Pada saat ini, semuanya sudah terlambat. Di hadapanku, tipu dayamu itu sampah. Karena kamu bersedia mati dalam kegelapan, kamu tidak layak untuk bersuara. Selangkah demi selangkah, sosok dalam kegelapan itu berjalan menuju Ye Chen. Setelah sampai di depan wajah Ye Chen, dia mengangkat tangannya dan mengambil gambar ke arah penutup langit Ye Chen. Kamu sangat keras kepala. Saat itu, sebuah suara dingin terdengar di lembah. Setelah mendengar suara itu, sosok dalam kegelapan itu tiba-tiba berhenti. Mulutnya menunjukkan senyum puas, lalu berbalik untuk melihat orang-orang di belakangnya dan berkata, "Dokter, kamu akhirnya bersedia muncul. Tampaknya anak ini benar-benar ada hubungannya denganmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dokter ajaib itu muncul?" Ye Chen juga terkejut melihat dokter ajaib itu muncul. Bahkan jika dokter itu ada di lembah, dia tidak menyangka dokter itu akan muncul untuknya. "Aku tidak ingin keluar, tetapi beberapa orang tidak ingin anak ini mati, dan aku tidak punya cara." Setelah melihat Ye Chen, dokter ajaib itu menatap sosok di kegelapan dan berkata dengan suara dingin, "Aku ingin memberimu kesempatan untuk pergi, tetapi kamu terlalu keras kepala. Mungkin ini adalah hidup seseorang." Dalam kegelapan, sosok itu menyeringai muram dan berkata, "Dokter, orang yang tahu urusan terkini adalah pahlawan. Kamu juga tahu mengapa aku datang ke sini. Aku pikir kamu harus mempertimbangkannya dengan saksama. Jangan bermimpi seperti ini, itu akan membuatmu jatuh ke jurang." Dokter berkata dengan dingin, "Dokter, kamu benar-benar tidak memikirkannya?" Tanya sosok itu lagi, wajahnya menjadi gelap dalam kegelapan. "Lebih baik kamu memikirkan cara keluar dari lembah." Dokter menjawab dengan dingin. Dalam kegelapan, sosok itu tertawa terbahak-bahak, dipenuhi dengan penghinaan. Mereka semua mengatakan bahwa dokter ajaib itu pandai dalam alkimia, tetapi semua orang tahu bahwa kekuatan dokter ajaib itu tidak kuat. "Jika kamu tidak setuju, hari ini adalah tanggal kematianmu." Ekspresi dokter itu masih sangat dingin, dan suaranya rendah, "Apakah kekuatan dokter ajaib itu tidak kuat? Mungkin pencapaianku dalam alkimia yang menyebabkan kesalahpahaman." Sosok dalam kegelapan mendengar kata-kata dokter itu dan merasakan sedikit sesuatu yang salah. Wajahnya berubah, matanya tertuju pada dokter itu dan berkata, "Apa maksudmu? Dunia hanya tahu bahwa aku memiliki keterampilan alkimia yang luar biasa, dan aku memiliki gelar dokter ajaib, tetapi aku tidak tahu seberapa besar kekuatan yang aku miliki. Mungkin karena aku sendiri belum pernah melakukannya." Dokter itu berkata dengan dingin. Sosok dalam kegelapan itu semakin merasakan bahwa ada tekanan tak terlihat yang menggantung di atasnya. Tidak hanya dia, tetapi juga Ye Chen merasakan sedikit tekanan, yang berasal dari dokter ajaib itu. Kemudian, Ye Chen dan orang-orang dalam kegelapan melihat dokter itu memegang pria dalam kegelapan itu dengan satu tangan. Pada genggaman seperti itu di kehampaan, kekuatan yang kuat langsung mengembun menjadi telapak tangan yang besar, menyerang orang-orang dalam kegelapan. Bayangan dalam kegelapan merasakan tekanan yang sangat besar, wajahnya tiba-tiba berubah, dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya, yang dimaksudkan untuk melawan kekuatan dokter ajaib. Namun, kekuatannya ditekan oleh kekuatan dokter ajaib pada saat bergegas keluar. Tangan dokter dengan mudah menjepit leher pria dalam kegelapan dan mengangkat pria dalam kegelapan. Ye Chen melihat pemandangan ini,
benar-benar konyol, saat ini, dia hanya memiliki satu ide di dalam hatinya, yaitu, dokter ajaib itu baik. Kamu dulu sangat kuat, orang-orang dalam kegelapan berjuang, tetapi mereka tidak dapat menyingkirkannya. Apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku tidak menyerang ketika kamu datang ke lembah dokter ajaib? Membiarkanmu membuat masalah di lembah dokter ajaib. Dokter berkata, melihat sosok dalam kegelapan. Mata bayangan dalam kegelapan sedikit membeku, itulah yang ingin dia tanyakan. Setelah melihat ekspresi sosok dalam kegelapan, dokter kemudian berkata, karena aku tidak peduli tentang itu. Setelah itu, tabib ajaib itu menatap Ye Chen lagi dan melanjutkan, jika bukan karena anak ini, bahkan jika kau tinggal di sini selama 100 tahun, aku akan terlalu malas untuk melawanmu. Wajah lelaki dalam kegelapan itu menjadi sangat jelek. Dia pernah salah sebelumnya, dan sangat salah sehingga sekarang dia akan mengubur namanya sepenuhnya. Aku masih memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan, jadi aku tidak akan memperhatikan kalian untuk saat ini. Ketika urusanku selesai, aku tidak akan melupakan tentang menghancurkan lembah tabib ajaibku. Tabib itu menatap sosok dalam kegelapan dengan mata dingin. Ketika suara tabib itu turun, tangan besar tabib itu tiba-tiba meledak dalam kegelapan, berubah menjadi awan kabut darah, dan menghilang sepenuhnya di udara. Setelah Ye Chen melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut. Seorang pria kuat tingkat keabadian emas bahkan rentan terhadap pukulan di tangan tabib ajaib. Meskipun terkejut, Ye Chen menghela napas lega di dalam hatinya, dan kemudian pergi ke tabib ajaib. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, saya telah bertemu dengan tabib utama. Terima kasih atas bantuan Anda. Bukannya saya ingin menyelamatkan Anda, tetapi Linger menginginkan Anda. Hidup dan mati Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Dokter berkata dengan dingin. Ye Chen sama sekali tidak keberatan. Bagaimanapun, hidupnya diselamatkan oleh tabib ajaib. Sebelum Ye Chen membuka mulutnya, tabib itu bertanya, apa yang Anda lakukan di sini? Ye Chen tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, berkata, awalnya ada sesuatu yang akan terjadi, sekarang juga tidak ada masalah. Saya masih berutang budi kepada Anda. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya akan membalasnya. Kata dokter itu. Ye Chen berkata, tadi, tabib ajaib membantu saya, tetapi tidak membalas budi saya. Bukannya aku akan membalas budimu. Dokter ajaib itu berkata, katamu, ada apa denganku? Mendengar perkataan dokter itu, mata Ye Chen tiba-tiba berbinar, ragu sejenak, atau berkata, aku butuh pil yang bisa membuat orang yang tidak bisa berlatih menjadi bisa berkultivasi. Guo tua berkata bahwa pil ini hanya bisa didapatkan oleh dokter ajaib. Ekspresi dokter itu tetap tidak berubah. Ketika dia membalikkan tangannya, sebuah botol giok kecil muncul di tangannya dan berkata, ini pil Didi. Pil itu bisa mengubah konstitusi yang tidak bisa dikultivasikan orang, tetapi kemungkinannya tidak tinggi. Setelah Ye Chen meminum pil itu, wajahnya menunjukkan warna kegembiraan yang besar, dan dengan cepat mengucapkan terima kasih banyak. Mereka yang tidak bisa berlatih semuanya karena mereka belum sepenuhnya membuka jalur kultivasi. Jika mereka bisa berlatih. Dokter itu menjelaskan, begitu, terima kasih atas saranmu. Ye Chen memberi hormat lagi. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Membalas budi padamu adalah suatu kebaikan. Aku tidak ingin kembali ke lembah tabib ajaib. Kata tabib itu dingin. Ye Chen tidak menunjukkan rasa tidak senang di wajahnya. Dia ingin bertanya tentang Yao Ling, tetapi sekarang tampaknya lebih baik tidak bertanya. Generasi muda akan pergi. Ye Chen ragu sejenak dan berkata dengan tangan terkatup. Tabib ajaib itu berbalik dan mengabaikan Ye Chen. Ketika Ye Chen mengangkat kepalanya, tabib ajaib itu telah menghilang, tidak meninggalkan jejak napas. Ye Chen tersenyum pada kegelapan, lalu keluar ke lembah. Di lembah tabib ajaib, sebuah kekosongan terbuka, roh pengobatan duduk di depan tungku alkimia. Namun, pikirannya tidak banyak saat ini. Dalam waktu singkat, ada beberapa jenis obat perih dan pil setengah jadi yang hancur di tangannya. Hal terpenting dalam alkimia adalah semangat beberapa orang, tidak boleh ada jejak penyebaran, jika tidak, sedikit penyimpangan, akan sia-sia. Pada saat ini, sebuah suara lembut datang dari belakang Yao Ling. Setelah mendengar suara itu, tubuh Yao Ling bergetar, lalu berbalik dan tidak sabar untuk berkata, Tuan, bagaimana keadaannya? Tentu saja, dia adalah Tuan dan Dokter Yao Ling. Dokter ajaib itu menghela nafas dan berkata, dia baik-baik saja, hanya sedikit terluka. Tidak apa-apa. Setelah mendengar kata-kata dokter itu, Yao Ling merasa lega. Dokter itu berkata, tugas pertamamu adalah berlatih alkimia. Periode 9 tahun tidak lama lagi. Jika kamu masih gagal memenuhi persyaratan di waktu berikutnya, kamu akan menjadi sangat berbahaya di masa depan. Yao Ling menundukkan kepalanya dalam diam. Hatinya benar-benar tidak teratur karena kemunculan seseorang tadi. Hampir mustahil untuk tenang untuk sementara waktu. Setelah beberapa tahun, Yao Ling telah tumbuh dari seorang gadis menjadi seorang gadis besar. Namun, dia masih sangat cantik. Yao Ling mengangguk pelan dan berkata, Tuan, saya tahu. Sekarang Anda harus mengesampingkan semuanya dan berkonsentrasi pada alkimia. Hal-hal lain akan dibahas setelah periode 9 tahun berakhir. Dokter itu berkata dengan sungguh-sungguh.
Yao Ling menundukkan kepalanya dan, setelah terdiam, mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah dia tidak bertanya kepada saya? Dokter itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak menyebut Anda. Yao Ling sedikit bingung. Melihat ekspresi Yao Ling yang bingung, dia melanjutkan, Anda dan dia bukanlah orang-orang dari dunia yang sama. Anda hanya orang yang lewat. Jadi, jangan pikirkan itu lagi. Lebih baik membuat pil sekarang. Suasana hati Yao Ling lebih tertekan, dan dokter itu tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan tidak mengatakan apa-apa kepada tungku alkimia. Dokter ajaib itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa level Yao Ling selalu harus dilewati, dan Yao Ling harus menanggungnya. Jika tidak, itu tidak akan ada gunanya bagi Yao Ling di masa depan. Setelah Ye Chen keluar dari lembah dokter ajaib, dia menarik napas panjang, melihat kembali ke lembah dokter, lalu berbalik dan langsung menuju Aula Danyang. Ye Chen kembali ke Aula Danyang dan menemukan Guo tua. Dia menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Dia juga ingin tahu apakah Ye Chen telah menemui dokter ajaib. Sedikit lapar, Ye Chen berkata sambil tersenyum kepada Guo tua. Guo Laoli meminta orang-orang untuk menyiapkan makanan obat, lalu berkata sambil tersenyum, aku berkata, Ye Chen, bocah besar, apakah kamu akhirnya menemui dokter ajaib? Ye Chen mengangguk sambil memakan makanan obat. Guo tua mengira Ye Chen bermaksud menemuinya. Kemudian dia mendengar Ye Chen berkata, sup ini rasanya enak. Enak sekali. Senyum di wajah Guo tua menghilang. Kemudian dia berkata kepada pria di luar pintu dengan wajah serius, ayo, ambil sayuran ini. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, jangan, ketika aku kenyang, aku akan memiliki kekuatan untuk mengatakan bahwa aku berada di lembah dokter ajaib. Setelah mendengarkan penjelasan Ye Chen, Tuan Guo mendengus dan menunggu dengan sabar sampai Ye Chen menikmati makanan obat yang lezat. Setelah makan dan minum, Ye Chen menyeka mulutnya dan berkata, kali ini aku pergi ke lembah dokter ajaib, aku hampir kehilangan nyawaku. Mendengar ini, Guo menatap Ye Chen tanpa diduga dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi. Ye Chen dengan hati-hati menceritakan kisah lembah dokter ajaib kepada Tuan Guo. Setelah mendengar ini, Tuan Guo mengerutkan kening dan berkata, sepertinya mereka masih belum menyerah. Tapi serius, aku tidak menyangka dokter ajaib begitu kuat. Ye Chen semakin tertarik pada dokter ajaib. Seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang alkimia juga sangat kuat dalam kultivasi Taoisme. Itu benar-benar monster. Patua Guo juga terkejut. Mereka tidak tahu seberapa kuat para tabib ajaib itu. Diperkirakan tidak akan ada lebih dari 5 tabib di seluruh sekte Danyang. Apakah Anda tidak melihat wanita itu? Tuan Guo bertanya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah menurut Anda tabib akan mengizinkan saya melihat Nona Yao Ling? Tuan Guo menyeringai canggung dan kemudian berkata, keberuntungan anak Anda tidak begitu baik. Meskipun Anda hampir mati, tetapi jika orang itu tidak ingin membunuh Anda, saya rasa tabib ajaib itu tidak akan muncul. Selama pil itu bisa diperoleh, tidak masalah jika Anda terluka sedikit atau mengalami sedikit kerugian. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Setelah tinggal di Aula Danyang selama 1 malam, Ye Chen berencana untuk kembali ke Wan Xianzu keesokan paginya. Sebelum pergi, Tuan Guo memanggil Ye Chen ke kamarnya dan memintanya untuk menceritakan tentang lembah tabib ajaib. Setelah Ye Chen setuju untuk turun, Guo tua tidak perlu menjelaskan apapun. Ye Chen meninggalkan Aula Danyang dan kembali ke Wan Xianzu. Ye Chen meninggalkan Aula Danyang, tetapi tidak tahu bahwa ada sepasang mata yang sedang menatapnya.